Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sampai detik ini masih menyempatkan waktu, masih meluangkan waktu untuk mempelajari materi-materi yang insya Allah akan selalu saya update secara rutin, secara berkala, yang insya Allah diharapkan akan memudahkan teman-teman semuanya untuk bisa mengerti dan memahami konsep bisnis NASA, dan diharapkan materi-materi yang saya upload akan bisa mempermudah teman-teman semuanya di dalam menjalankan bisnis NASA. Nah, pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang saya beri judul Menemukan Impian. Sebetulnya ini sudah pernah saya upload videonya dan juga berupa artikel, dan ini merupakan sebuah tahapan yang sangat penting dan utama di dalam kita membangun bisnis NASA. Bahkan yang paling pertama, menemukan impian ini merupakan tahapan yang pertama dan utama. Tetapi banyak sekali distributor yang justru menyepelekan tahapan ini. Banyak sekali yang tidak mau melakukan tahapan ini. Nah, oleh karena itu sangat wajar jika banyak distributor tersebut sulit untuk bisa memecahkan masalah. Bisnisnya biasanya banyak sekali hambatan, bisnisnya banyak sekali rintangan, dan biasanya distributor yang melewati langkah ini akan menyerah di tengah jalan, dan kemudian dia mengklaim bahwa dirinya gagal. Padahal kegagalan tersebut dikarenakan dirinya sendiri, ya, karena melewati sebuah proses yang sangat penting, yaitu membangun impian. Impian ibaratkan sebuah target yang perlu Anda setting. Apapun usaha Anda, apapun kegiatan Anda, sebetulnya Anda sadar atau tidak sadar dituntut untuk menentukan sebuah target. Contoh, ketika Anda keluar rumah, walaupun keluar rumah tidak ada tujuan sama sekali, misalkan hanya sekedar jalan-jalan di halaman, tetapi Anda punya target. Targetnya apa? Targetnya jalan-jalan untuk mencari kesejukan udara misalkan. Anda berangkat sekolah untuk apa? Tentunya ada target di situ, yaitu mendapatkan nilai. Anda kemudian bekerja, targetnya apa? Targetnya adalah menyelesaikan pekerjaan, dan pada akhirnya Anda mendapatkan uang atau penghasilan. Anda melakukan perjalanan wisata menuju misalkan Bali, ya pasti ada target di situ. Anda naik taksi, pasti ditanya, tujuannya kemana Pak? Tujuannya kemana Bu? Tidak mungkin Anda kemudian menjawab, ya terserahlah, ya, yang penting diajak keliling. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Supir taksi tersebut membawa Anda keliling, dan kemudian Anda diturunkan di tengah jalan. Atau yang kedua, Anda dikembalikan ke tempat semula. Tidak mungkin terjadi semacam itu. Sama dengan bisnis NASA, menemukan impian yang notabene adalah mewujudkan atau menentukan target Anda, ini sangat-sangat penting. Dan ini tahapan yang pertama kali dan yang paling utama. Karena nantinya di dalam Anda mengembangkan bisnis NASA akan sangat banyak sekali hambatan-hambatan, ya, tantangan-tantangan yang akan Anda hadapi, dan ini akan sangat sulit diatasi jika Anda tidak mempunyai impian. Oleh karena itu, sekali lagi, ini merupakan tahapan yang wajib dilakukan oleh setiap distributor apabila distributor tersebut mengharapkan sebuah kesuksesan. Berbicara mengenai sebuah impian, ini bukan masalah besar-besaran penghasilan, bukan kemudian
kita mengharapkan target saya punya penghasilan 10 miliar tahun depan misalkan. Nah, barangkali teman-teman sudah melihat video saya sebelumnya yang sudah saya upload, maka di situ ada sedikit kekurangan. Nah, di video inilah akan saya revisi ya, bagaimana cara menemukan impian yang benar. Sekali lagi, impian bukan masalah besar-besarnya penghasilan yang akan Anda target. Saya beri gambaran di sini sebuah contoh sederhana. Yang paling penting dari sebuah impian adalah bukan masalah targetnya, tetapi apa alasan dibalik impian tersebut. Contoh sederhana, Anda menentukan sebuah impian 100 juta. Ada yang menentukan 1 miliar. Dan seterusnya. Apakah ada yang salah dengan ini? Ya, pada video saya sebelumnya ada syarat-syarat. Yang pertama adalah terukur. Syaratnya adalah terukur. Kemudian yang kedua adalah bisa dicapai. Atau logis. Kemudian mempunyai jangka waktu. Terukur ini misalkan kita mempunyai target sebuah mobil misalkan. Nah, ini ada ukurannya. Kemudian juga perlu dicantumkan atau kita gambarkan secara detail. Misalkan mobil merah, misalkan R3 warna merah. Terus kemudian Matic, ya, kalau perlu ini dicantumkan. Kemudian bisa dicapai logis, ya, ini hampir ada kaitannya. Ini cukup logis kita gambarkan. Bukan kemudian kita menggambarkan sesuatu yang kurang masuk akal. Misalkan saya ingin punya penghasilan 100 miliar 1 tahun lagi, misalkan pada Januari 2016 misalkan. Nah, ini kalau dihitung, ya, dihitung secara logis, ini tidak masuk akal. Ya, kalau Anda hanya sekedar mengandalkan bisnis NASA saja. Tapi lain halnya jika Anda bermain properti, barangkali ini bisa dicapai. Kemudian berjangka waktu. Berjangka waktu ini artinya punya batasan, ya. Tidak kemudian secepat mungkin. Ya, misalkan dalam waktu 1 tahun. 1 tahun ini harus jelas digambarkan. Misalkan tadi Januari 2016 misalkan. Kalau perlu tanggalnya. Kalau perlu tanggalnya. Nah, inilah yang dimaksud berjangka waktu. Nah, kemudian yang paling penting, ya, di dalam membangun impian ini syaratnya, ya, ini syarat-syaratnya. Kemudian Anda tuliskan. Tetapi yang paling penting adalah sebetulnya apa dibalik impian tersebut, latar belakang apa yang mendasari impian tersebut. Saya contohkan, misalkan Anda suatu saat mengantar istri Anda apabila Anda sudah menikah, dan kebetulan Anda mempunyai 2 orang anak misalkan. Nah, Anda mengantarkan istri, ya, dengan sepeda motor misalkan. Nah, misalkan motornya seperti ini. Nah, ini istri di sini berboncengan, terus kemudian sambil membawa anak karena kondisinya mereka masih kecil dan tidak mungkin ditinggal. Nah, misalkan Anda mengantar istri Anda ke sebuah tempat, misalkan ikut kajian misalkan.
Nah, sedangkan jaraknya katakanlah 20 km, Anda harus menempuh perjalanan 20 km. Kemudian di sini ada masjid ya, di sebuah masjid. Nah, ternyata di tengah perjalanan ternyata hujan deras. Ya, terjadi hujan deras di sini. Terjadi hujan deras, kemudian pas kebetulan Anda tidak membawa jas hujan, tidak membawa mantel. Nah, pada akhirnya Anda terpaksa berteduh ya, sementara di bawah pohon. Nah, terus kemudian karena waktunya sudah mendekati dimulainya pengajian, ya Anda terpaksa melanjutkan perjalanan, dan pas kebetulan hujannya sudah mulai agak reda atau hanya gerimis saja. Nah, qadarullah ya, kebetulan juga di tengah jalan bannya kempes. Nah, kemudian dalam prosesnya tersebut kemudian Anda memutuskan untuk berteduh kembali misalkan. Nah, dari situ pada akhirnya istri dan anak Anda sakit-sakitan. Nah, dari sinilah biasanya Anda bisa jadi Anda mulai bertekad ya. Karena peristiwa ini kemudian Anda mulai bertekad bahwa Anda harus memfasilitasi atau bisa membelikan kendaraan ya, mobil untuk keluarga Anda, agar nanti suatu ketika Anda keluar rumah dan bersama keluarga Anda bisa melindungi mereka dan terhindar dari hujan dan panas. Nah, pada akhirnya disinilah ya Anda bisa menemukan latar belakang impian Anda, yaitu faktor emosional yang mendasari bahwa Anda harus mempunyai sebuah mobil. Nah, inilah yang saya maksud latar belakang dari sebuah impian. Jadi bukan hanya sekedar saya ingin penghasilan sekian, 1 juta, 10 juta, 500 juta dan sebagainya, tapi apa alasan dibalik impian Anda. Nah, pada akhirnya di sini kita menemukan satu alasan ya. Ini hanya salah satu contoh kasus saja. Misalkan Anda kemudian punya target mobil. Nah, misalkan nilainya adalah 200 juta. Nilainya 200 juta. Nah, maka Anda sudah berhasil menemukan impian Anda. Nah, ini saja tidak cukup. Kita butuh strategi yang mudah dan logis agar target ini bisa tercapai. Misalkan Anda menggunakan prinsip tadi ya, syarat-syaratnya ini sudah cukup logis. Kemudian ini kita tulis. Kemudian Anda tulis di dalam sebuah kertas dan nantinya Anda bingkai. Insya Allah misalkan Januari 2016 tabungan saya Rp200 juta. Kemudian di sini ada Anda, kemudian di sini ada saksi. Saksi bisa lebih dari satu, misalkan istri Anda sendiri. Kemudian di sini bisa tetangga Anda atau bisa jadi musuh Anda, ya, orang-orang yang membenci Anda. Silakan. Semakin banyak orang yang membenci Anda, yang mentertawakan impian Anda, maka semakin bagus. Ya, Anda akan semakin terpacu. Di sini juga bisa Anda tempelkan foto orang yang memusuhi Anda. Nah, bisa digunakan untuk memacu motivasi Anda, ya, agar Anda bisa menunjukkan kepada mereka bahwa Anda adalah orang yang berhasil. Ya, nantinya akan bisa menunjukkan keberhasilan Anda. Ini silakan Anda tanda tangan di sini, kemudian istri tanda tangan di sini, kemudian saksi. Nah, ini adalah target Anda. Mari kita rinci dan kita pecah menjadi target bulanan dan target tahunan dan harian. Tahunan, bulanan dan harian. Kita sudah ketemu targetnya, yaitu Rp 200 juta. Nah, katakanlah Anda bertekad untuk bisa mewujudkan ini, ya, tabungan sebesar ini
dalam jangka waktu 20 bulan. Ini dicapai dalam 20 bulan. Ini sengaja saya gunakan angka yang genap untuk mempermudah saja. Berarti dalam 1 bulan Anda harus bisa menghasilkan 10 juta rupiah. Per bulan. Nah, ini Anda berarti sudah bisa menemukan target bulanannya. Nah, terus kemudian kita tentukan target hariannya, ya. Target harian, mari kita bagi 10 juta dibagi 30 hari. Katakanlah 300. Nah, kita genapkan 300 ribu saja. Berarti dalam sehari Anda harus punya penghasilan sebesar 300 ribu rupiah per hari. Nah, pada akhirnya Anda menemukan target harian. Anda sudah menemukan target per 20 bulan. Kemudian kita pecah lagi menjadi target bulanan. Berarti Anda harus mengumpulkan 10 juta rupiah per bulan. Dan ini kita pecah lagi menjadi target harian. Berarti dalam sehari Anda harus mempunyai penghasilan sebesar 300 ribu rupiah per hari. Nah, ini kalau kita gambarkan misalkan dengan penjualan kristalik, berarti Anda harus bisa menjual 3-5 kristalik per hari. Nah, pada akhirnya ya, kita akan menemukan ya, cara yang logis. Saya kira ini merupakan target yang sangat-sangat logis ya. Karena banyak sekali teman-teman yang bisa menjual lebih dari 10 per hari ya, dengan menggunakan iklan atau dengan cara presentasi ya, baik itu presentasi offline maupun online ya. Presentasi online misalkan dengan membuat status. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas lebih lanjut. Nah, pada akhirnya Anda sudah menemukan target harian. Nah, target harian inilah yang Anda pegang. Bagaimana caranya? Caranya adalah Anda bisa melakukan dengan 2 cara ya, baik dengan cara online maupun dengan cara offline. Nah, dengan cara online misalkan Anda bisa mulai dengan Facebook ya. Facebook ini dibagi menjadi 3, Facebook pribadi atau Facebook profile yang sering Anda gunakan sehari-hari untuk update status ya. Saya berikan contoh semacam ini ya, ini Facebook profile atau Facebook biasa. Terus kemudian yang kedua adalah grup ya. Anda bisa mulai penjualan dengan grup. Terus kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan fans page. Ini baru satu sosial media saja. Barangkali Anda bisa mengembangkan lewat Twitter, kemudian lewat Instagram, kemudian via blog, website ya. Di grup Nasanetpreneur banyak sekali yang menawarkan pembuatan website dan blog, dan itu bisa Anda manfaatkan ya dalam rangka mengejar penjualan 3-5 kristalik per harinya. Terus kemudian dengan offline ini Anda bisa melakukan dengan cara presentasi ya, presentasi massal atau perorangan. Atau one on one ya, direct selling. Anda menawarkan langsung dari rumah ke rumah. Nah, ini hanya gambaran secara global saja. Rinciannya sebetulnya sudah sering saya upload, teknik-tekniknya sudah sering saya update ya melalui status Nasanetpreneur. Anda juga bisa menggali informasi ya melalui di sini. Kita masuk ke forum Nasanetpreneur. Nah, di file ini ya, silakan Anda klik file. Sini silakan. Ini banyak sekali file yang bisa Anda pelajari. Misalkan ini diupload oleh rekan kita Mas Martoyo, bagaimana menjual tanpa penolakan.
Terus kemudian bagaimana strategi menyikapi kecurangan harga. Kemudian tanya jawab tentang produk Sunpro, Ayla. Kemudian Anda juga bisa mempelajari prinsip miliarder yang dicerahkan. Kemudian Anda juga bisa melakukan presentasi kanker serviks dengan file yang sudah saya siapkan di sini. Terus kemudian Anda juga bisa mempelajari resep herbal NASA yang pada intinya ini adalah bermanfaat untuk bisa menciptakan sebuah cross-selling, yaitu menjual satu produk mengakibatkan semua produk terjual. Nah, ini Anda bisa pelajari, dan masih banyak sekali materi-materi yang penting untuk Anda kaji kembali, minimal Anda baca ya, walaupun Anda tidak paham nantinya bisa Anda tanyakan kepada upline, kepada grup ya, grup di sini insya Allah akan banyak sekali menjawab, ataupun via WhatsApp ya. Bagi Anda yang belum bergabung di WhatsApp kami, silakan Anda bisa menghubungi admin atau upline Anda masing-masing. Ya, di sini Anda bisa menghubungi admin Bunda Konita. Silakan kontak dan minta tolong dimasukkan ke dalam grup WhatsApp, sehingga setiap pertanyaan yang mengganjal yang ditanyakan oleh customer Anda ataupun Anda sendiri masih bingung terhadap sistem ataupun produk, Anda bisa langsung bertanya di dalam grup WhatsApp tersebut, dan insya Allah akan dijawab dengan cepat. Ya, lain halnya ketika Anda bertanya di grup sini, maka Anda akan mendapatkan jawaban yang lama atau bisa jadi tidak ada yang menjawab. Ya, karena mohon maaf, saya sendiri juga mengurangi aktivitas online saya. Saya harus mengalokasikan atau menganggarkan waktu untuk yang lain. Ya, banyak sekali kegiatan yang harus saya prioritaskan. Ya, karena di sini sebetulnya semua materi sudah saya upload, dan sekarang tinggal bergantung kepada Anda apakah Anda mau mempelajarinya atau tidak. Nah, tentunya agar Anda lebih mudah dalam mempelajari file-file di sini, saya sarankan untuk bisa menganggarkan atau investasi untuk pembelian laptop. Ya, insya Allah ada yang paling murah ya, ada yang seharga Rp700.000, kurang dari Rp1 juta, insya Allah banyak. Ya. Nah, ini jangan dianggap sebuah pengeluaran, tetapi anggaplah sebuah investasi untuk bisa belajar mempelajari sistem bisnis NASA secara keseluruhan. Kemudian mari kita kembali ke materi ya. Kemudian Anda secara singkat Anda melakukan aktivitas ini. Nah, lalu pola yang penting untuk Anda ketahui ya, ini bisa saya hapus dulu. Bagaimana caranya agar kita bisa menghasilkan uang sebanyak 300.000 per hari misalkan. 300.000 per hari, atau setara penjualan 3 kristalik. Nah, di sini bukan hanya di bisnis NASA saja sebetulnya, tapi hampir di semua bisnis Anda akan menemukan namanya hukum rata-rata. Hukum rata-rata. Contoh, Anda mempunyai kios misalkan. Anda mempunyai sebuah kios di pinggir jalan, di mana Anda menjual berbagai macam kebutuhan, dari mulai sabun, kemudian ada sampo, ada air minum, dan lain sebagainya. Pasti Anda akan sangat paham dengan hukum rata-rata, baik Anda sadari maupun tidak. Nah, hukum rata-rata mengatakan bahwa orang yang lewat ya, orang yang lewat belum tentu mampir, dan orang yang mampir belum tentu jadi beli. Orang yang mampir itu adalah orang yang melewati jalan ini, jalan di depan kios Anda. Nah, inilah hukum rata-rata. Misalkan, contoh, saya gambarkan dalam sehari ada katakanlah 1000 orang yang lewat, tetapi yang mampir hanya 100 orang saja. Kemudian yang
tanya serius, ya hanya 10. Katakanlah 100 ini ada yang cuma numpang parkir di depan, atau cuma hanya sekedar tanya alamat, ya karena nyasar barangkali. Nah, yang tanya serius tentang jualan Anda hanya 10 orang. Ternyata yang jadi beli hanya 1 misalkan. Nah, berarti di sini hukum rata-ratanya adalah 1000 dibanding 100 dibanding 10 dibanding 1. Inilah hukum rata-rata. Dan ini terjadi di semua bisnis, baik itu bisnis online maupun offline. Bisnis apapun pasti, ya, saya katakan pasti akan ada hukum rata-rata. Tidak mungkin semua orang beli. Dan faktanya juga tidak mungkin semua orang akan menolak. Jika Anda sudah memahami hukum rata-rata, maka setiap proses yang Anda hadapi justru akan membuat Anda semangat. Saya gambarkan di dalam bisnis NASA. Ini gambaran saya pribadi. Setiap harinya saya itu dan tim saya itu menerima sekitar 100 konsultasi. Nah, 100 konsultasi ini ternyata yang tanya produk katakanlah hanya 30 orang saja. Kemudian yang sampai tanya rekening misalkan, yang serius, ya, ini sudah tanya produk, yang ini lebih serius 10 orang, ternyata yang beli hanya 5 saja yang benar-benar transfer. Nah, tiap-tiap orang akan merasakan perbedaan, ya, akan terjadi perbedaan hukum rata-ratanya seperti apa. Mungkin barangkali ada yang hanya melayani 10 konsultasi saja, kemudian dari 10 konsultasi tersebut ada 7 orang yang tanya rekening, dan bisa jadi yang memutuskan untuk membeli adalah 5 orang. Nah, ini hukum rata-rata yang sangat bagus sekali. Nah, tapi saya ambil yang ini saja. Anda bisa mengukur, ya, berapa hukum rata-rata yang terjadi pada Anda, ya. Hukum rata-ratanya silakan Anda bisa hitung, atau bisa juga dengan insting saja, perkiraan saja, tidak harus tepat. Berapa sehari Anda melayani konsultasi, Anda bisa hitung. Katakanlah, saya sehari hanya melayani 10 konsultasi saja, ada 10 orang yang inbox via Facebook misalnya. Terus kemudian ternyata yang tanya produk, yang kita arahkan ke produk dan pada akhirnya mereka tertarik hanya 5 orang saja. Ini sudah tanya rekening, tapi ternyata dari 5 orang ini yang transfer hanya 1 orang saja. Nah, berarti inilah hukum rata-rata Anda. Anda melayani 10 konsultasi, ada 5 orang yang tertarik produk, dan hanya 1 orang yang memutuskan untuk beli. Nah, ini walaupun seperti ini sudah sangat bagus. Tidak akan mungkin terjadi ada 10 orang konsultasi, terus kemudian semuanya serius, dan kemudian semuanya transfer. Ini kemungkinannya sangat-sangat kecil sekali. Orang yang sangat mahir di dalam dunia penjualan saja tidak akan pernah terjadi konsultasi atau hukum rata-rata semacam ini. Biasanya pasti yang serius beli itu hanya sebagian kecil saja. Nah, ini bisa kita pecah lagi. Misalkan ini kita ambil. Anda melayani 10 konsultasi, kemudian ada 5 orang yang tertarik beli produknya dan hanya 1 orang yang beli. Nah, dari 10 konsultasi ini tentunya ada suatu penyebab, ya, yang menyebabkan mereka berkonsultasi kepada Anda. Apa sebabnya? Sebabnya adalah bisa jadi melalui sebuah status. Jadi sebuah status. Nah, sebelum saya membahas ini, ya, kita kembalikan ke arah sini. Ada yang terlewat, ya. Nah, jika Anda sudah memahami bahwa hukum rata-ratanya seperti ini, ada 10 orang konsultasi, 5 orang yang serius tanya produk, dan hanya 1 orang yang beli, berarti agar Anda bisa mendapatkan penjualan 3 kristal X, maka Anda harus melayani paling tidak 30
kali konsultasi atau 30 orang customer yang konsultasi kepada Anda. Sedangkan satu customer ya, ini bisa jadi konsultasinya sangat-sangat banyak sekali. Sehingga ketika Anda baru melayani 3 orang yang konsultasi kemudian mereka batal beli, Anda tetap semangat karena Anda paham hukum rata-ratanya. Targetnya saya kan harus melayani 30 kali konsultasi. Masa saya baru 3 kali konsultasi sudah menyerah? Padahal saya punya targetnya adalah 3 kristal X terjual. Nah, oleh karena itu ini penting untuk dipahami bahwa hukum rata-rata ini adalah sangat penting untuk mempertahankan semangat Anda. Demikian juga ketika Anda sudah menerima tanggal 15 konsultasi, ya 15 konsultasi, masih cukup banyak ya untuk mengejar target yaitu 30 kali konsultasi. Perlu diingat ya, angka-angka ini bukan angka-angka yang mutlak ya, bukan angka-angka yang pasti. Ini hanya sebuah teori. Masing-masing orang akan berbeda hasilnya. Jika hukum rata-rata Anda ternyata ini, ya Anda harus lebih siap mental lagi. Dari 100 orang yang konsultasi, ada 30 orang yang tertarik beli, kemudian 10 tanya rekening, dan ternyata yang beli hanya 5 ya, ini sudah lebih target. Atau barangkali yang beli hanya 1 misalkan. Nah, jika Anda punya hukum rata-rata seperti ini, jika ingin mengejar target 3 kristal X, maka Anda harus siap mental untuk melayani 300 kali konsultasi. Nah, misalkan kita gambarkan yang ini saja. Nah, adanya 10 orang yang konsultasi, tentu ini diakibatkan ada penyebabnya. Penyebabnya itu adalah sebuah status Anda yang menarik. Contoh sederhana di sini saya ambil contoh, misalkan ada rekan kita, misalkan Mbak Ika di sini. Nah, contoh seperti ini. Dari sebuah status yang Anda buat, akan ada orang yang menyukai. Nah, ini sudah berlaku hukum rata-rata. Apakah dari 4 orang ini kemudian langsung beli? Tentu tidak. Ya, barangkali ada yang langsung tanya, langsung info, atau tanpa nge-like dulu. Ya, atau barangkali tidak ada yang beli sama sekali. Nah, itu sangat-sangat mungkin. Maka di sini juga ada hukum rata-ratanya. Ya, satu status saja itu tidak akan cukup. Ya, satu status saja tidak akan cukup. Agar Anda bisa mendapatkan atau mendatangkan 10 orang customer yang mau konsultasi dengan Anda, berapa kali Anda harus membuat status? Misalkan dari, nah ini langsung terjadi hukum rata-rata lagi. Misalkan dari 5 status ya, 5 status yang Anda buat ya, akan ada misalkan 4 customer yang konsultasi pada Anda. Terus kemudian dari 4 customer ini ternyata hanya 2 yang serius beli, dan yang betul-betul beli hanya 1. Nah, berarti jika Anda ingin mendapatkan penjualan 3 kristal X, maka Anda harus ya kali 3, Anda harus membuat 15 status. Ini misalkan saja. Nah, untuk mempermudah mencapai hukum rata-rata ini, ya misalkan 100 konsultasi, terus kemudian ada 30 orang yang tanya produk, 10 tanya rekening, dan hanya 1 yang beli. Ini Anda akan dipermudah dengan beriklan. Saya contohkan, ini fanpage saya sendiri. Contoh hasil iklan ya. Nah, ini sudah terlihat hukum rata-ratanya. Dari iklan dengan anggaran
60.000 sehari, ya. Dengan anggaran 60.000 sehari, saya bisa mendapatkan jangkauan 2.499. Ya, katakanlah kita kenakan 2.500 orang. Kemudian dari 2.500 orang yang melihat iklan saya, hanya 120 yang menyukai. Terus kemudian yang tanya-tanya serius ternyata hanya berapa orang? Ya, kita lihat di sini 7 orang, ya, sekitar 7 orang. Dan kemungkinan, ya, ini kemungkinan yang memutuskan untuk beli hanya sekitar 1 sampai 3 orang saja dari status ini. Berarti ini ketemu rata-ratanya. Nah, ini malah angkanya sangat-sangat tinggi. Angkanya bisa ketemu, ya. Jadi kita lihat dari 2.500 orang yang melihat iklan saya, hanya 120 orang yang menyukai iklan saya. Terus kemudian yang tanya-tanya hanya 7 orang. Kemudian yang beli hanya 3 orang saja misalkan. Nah, inilah hukum rata-rata saya. Ini barangkali di sini, karena saya sudah tidak menangani masalah konsultasi, barangkali di sini ada hukum rata-rata lagi. Nah, dari 7 orang ini barangkali ada berapa kali konsultasi. Intinya di sini ada penjualan sekian. Nah, ketika Anda sudah memahami ini, maka Anda akan lebih semangat dalam menjalankan bisnis jasa dan bisa mengejar target harian. Nah, ini kalau berbicara mengenai online. Bagaimana jika Anda melakukan secara offline? Sama saja dengan offline, ya. Anda bisa melakukan secara offline dengan yang pertama adalah dengan cara sebar brosur ataupun presentasi massal. Misalkan presentasi ibu-ibu RT, kemudian ada ibu-ibu PKK dan lain sebagainya. Nah, di sini pun sama, akan terjadi hukum rata-rata. Ya, misalkan Anda mentargetkan untuk bisa menyebar brosur di area parkir, ya. Biasanya tempat-tempat wisata ada sekitar 50 sampai 100 mobil misalkan. Nah, di sini Anda bisa memanfaatkan hukum rata-rata dan Anda bisa bekerja cerdas. Ya, Anda siapkan brosur sebanyak 100 lembar. Kemudian Anda minta jasa tukang parkir, ya, minta tolong tukang parkir untuk bisa menyelipkan brosur-brosur kristalik di setiap mobil, ya. Ingat targetnya mobil saja, karena sudah bisa dipastikan punya uang, ya. Beda dengan motor, belum punya dana untuk bisa membeli kristalik. Kita target yang pasti-pasti saja. Nah, misalkan dari 100 brosur ini Anda menganggarkan katakanlah 20.000, ya, untuk bayar tukang parkir. Pak, tolong brosur ini diselipkan di setiap wiper mobil atau di kaca mobilnya. Nah, dengan brosur ini Anda bisa beli pada upline Anda atau pada stokis, ya. Nah, katakanlah dari 100 brosur yang tersebar, ternyata ada berapa orang yang kontak, ya. Ingat sekali lagi di sini Anda bisa membuat stempel, ya, dari brosur kristalik tersebut. Anda bisa membuat stempel, kemudian stempel yang bertuliskan nama Anda dan nomor kontak Anda, HP. Atau ketika Anda barangkali sedang berwisata, di situ bisa dicantumkan saat ini saya sedang berada di tempat. Jika ingin COD, ya, jika ingin langsung ambil secara cash, ada uang, ada barang, saya tunggu di sini misalkan. Ya, atau Anda mungkin bisa dicantumkan di situ, ya, kartu nama. Nah, dari 100 brosur yang tersebar, katakanlah ada 20 orang kontak dan kemudian yang memutuskan beli hanya 10. Nah, inilah hukum rata-rata. Jika Anda ingin mendapatkan penghasilan
2 juta per hari, Anda harus bisa menjual 20 kristal egg. Ya. 20 kristal egg berarti Anda harus menyebar 200 brosur. Ini target. Ya. Hukum rata-rata ini bisa meleset, ya, karena tidak bisa dijadikan patokan, tetapi rata-ratanya segitu. Nanti akan Anda alami sendiri ketika Anda sudah mempunyai banyak jam terbang. Anda akan merasakan bahwa hukum rata-rata itu memang ada. Ya, sehari Anda bisa menjual sekian. Demikian juga ketika Anda mengejar target penghasilan 3 juta per hari, ya, Anda harus bisa menjual 30 kristal egg. Berarti Anda harus menyebar 300 brosur misalkan. Nah, sama juga dengan ketika Anda melakukan presentasi massal, ya, jangan diharapkan setiap presentasi pasti ada penjualan. Belum tentu terjadi, ya, tetapi Anda akan bisa melihat hukum rata-ratanya. Ya, misalkan setiap Anda presentasi terhadap 20 orang, satu presentasi ada 20 orang, atau ini saya anggap 1 kali presentasi, ya. Setiap Anda presentasi 10 kali, setiap kali Anda presentasi 10 kali, ternyata hanya 5 orang yang serius, terus kemudian yang beli hanya 2 orang saja. Dari 10 kali presentasi Anda mendapatkan tanggapan serius dari 5 orang dan memutuskan beli hanya 2 orang. Nah, bisa jadi 1 kali presentasi di sini, ya, ini kan 10 kali presentasi. 1 kali presentasi Anda harus menjelaskan kepada ada yang 5 orang, ada yang 10 orang, ada yang 20 orang. Nah, ini saya gambarkan 10 kali presentasi Anda mendapatkan 5 respon yang cukup bagus dan hanya 2 orang yang beli. Sehingga ketika Anda ingin mentarget, katakanlah punya penghasilan misalkan 400.000 rupiah, ya, Anda berarti harus menjual sebanyak 4 kristal egg, karena keuntungannya per bijinya adalah 100.000. Nah, berarti di sini Anda harus presentasi sebanyak 20 kali. Nah, inilah yang saya maksud dengan hukum rata-rata. Nah, semoga penjelasan saya yang singkat dan sederhana ini bisa memacu Anda, bisa memotivasi Anda, dan diharapkan akan bisa mempermudah Anda dalam mencapai target, ya, baik itu target harian, kemudian target bulanan, dan diharapkan target tahunan, sehingga apa yang Anda cita-citakan akan mudah tercapai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang singkat dan sederhana ini bermanfaat bagi Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. InsyaAllah jika ada tambahan materi akan saya sampaikan lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.